Baiklah, selamat pagi anak-anak semuanya, mahasiswa sekalian yang berbahagia. Bersama saya lagi, Vira Friati, dosen pada mata kuliah konseling individu atau konseling perorangan. Yang kali ini saya mau memperkenalkan secara singkat apa yang akan kita pelajari selama kurang lebih 16 kali pertemuan atau satu semester ini gitu ya. Nah, saya memperkenalkan sedikit tentang layanan konseling perorangan atau layanan konseling individu yang kita akan bahas selama kurang lebih satu semester gitu. Baiklah, nah mata kuliah ini adalah konseling individu ya. Oke. Nah, konseling individu itu sendiri sudah ada di BK pola komprehensif BK komprehensif gitu ya. Di sana di BK komprehensif itu yang kalau Anda semua sudah baca di Permendikbud 111 2014 itu ada 4 layanan, 4 bagiannya itu ada layanan dasar, layanan responsif, ada layanan ya saya jadi lupa gitu ya. Jadi ada 2 lagi gitu ya. Nah, dan layanan konseling perorangan ini masuk kepada layanan yang sifatnya ke layanan responsif gitu ya. Oke, gitu. Nah, di sana dikatakan di dalam lampiran Permendikbud nomor 111 tahun 2012 itu bahwa layanan responsif itu adalah layanan. Oke, saya ulangin biar lebih tepat ya. Jadi dalam komponen bimbingan konseling itu memiliki 4 program yang mencakup layanan dasar, layanan peminatan, dan perencanaan individual, layanan responsif, dan dukungan sistem. Nah, dalam 4 itu maka akan ada isi-isinya lagi. Kemudian yang ada pada layanan konseling ini dapatnya di biar nggak salah ya. Nah, layanan bimbingan layanan konseling individu ini berada pada layanan responsif gitu ya. Jadi kita gitu ya, mata kuliah ini sudah tertuang dalam Permendikbud ini ada dalam layanan responsif gitu ya, kurang lebih seperti itu gitu ya. Nah, kalau kita yang mungkin ada yang masih kalau di BK Pola 17 Plus gimana Bu gitu ya. Di BK Pola 17 Plus layanan ini juga sudah ada, pasti ada gitu ya. Dia ada di bagian jenis layanan yang kelima, itu layanan konseling perorangan gitu ya. Nah, itu adalah basic atau apa sih, landasan tentang layanan konseling perorangan yang akan kita pakai atau kita gunakan nanti ketika bertugas di lapangan gitu ya. Oke. Saya lanjutkan tentang layanan konseling perorangan ini. Nah, layanan konseling perorangan ini sendiri apa gitu ya. Jadi kalau kita lihat definisinya gitu ya, layanan konseling ini adalah layanan konseling yang diselenggarakan oleh konselor terhadap klien, atau kalau kita mengacu lagi kepada Permendikbud bahwa klien diganti dan menjadi kata konseli, terhadap konseli gitu ya, dalam rangka mengentaskan masalah pribadi dalam suasana tatap muka. Terjadi interaksi langsung antara klien atau konseli dengan konselor, membahas berbagai hal tentang masalah yang dialami oleh si konseling gitu ya. Jadi intinya di sini adalah kalau kita persingkat bahwa konseling ini adalah pertemuan antara konselor dengan konseli untuk membahas masalah si konseli sehingga nanti masalahnya bisa dientaskan. Nah, di sini akan dibahas bagaimana berbagai hal tentang terkait masalah tersebut sehingga klien yang tadinya casti menjadi case. Nah, apa itu casti? Nanti kita depannya akan kita tahu apa itu casti gitu ya. Nah, jadi pertanyaan adalah sekarang apakah setiap layanan konseling perorangan itu harus tatap muka gitu ya? Apakah tidak ada cara lain layanan ini dilakukan gitu? Mengingat seperti saat ini kan kondisinya kita lagi pandemi gitu ya, lagi sedang dalam keadaan
mengurangi pertemuan secara langsung gitu ya. Banyak dilakukan kegiatan-kegiatan yang biasanya secara langsung, termasuk kuliah saja, dilakukan di secara daring seperti ini gitu ya. Maka kita bisa memperluas sedikit cakupan tentang konseling yang langsung tatap muka menjadi konseling ini kemudian bisa dilakukan dengan menggunakan media-media yang ada gitu. Misalnya kita menggunakan chatting WhatsApp gitu ya. Kemudian kita bisa video conference lewat WhatsApp, Skype gitu, kemudian Zoom, Google Meet. Jadi tidak menghalangi ketika klien memang mau konseling dalam suasana seperti ini, bisa saja kita melakukannya secara daring gitu ya. Walaupun mungkin tidak semaksimal kalau kita melakukan memang benar-benar secara tatap muka gitu ya, atau face to face gitu ya. Tapi ya dapat dilakukan gitu ya. Jadi kita perluaslah maknanya bahwa bisa dilakukan, tidak hanya harus tatap muka. Nah kemudian apa itu masalah? Dan tadi kita menyinggung-nyinggung ya masalah. Nah masalah itu sendiri apa gitu ya? Di kelas-kelas dulu saat offline gitu ya, saat kita tatap muka gitu ya, saya sering bertanya apa itu masalah menurut kalian gitu ya. Maka mahasiswa banyak sekali menjawab, masalah itu perasaan yang mengganggu, kendala, keluhan gitu ya, kebutuhan akan orang lain gitu ya, adanya hambatan, beban pikiran, nggak nyaman, nggak ingin, galau gitu ya, nggak bisa makan, nggak bisa tidur gitu ya. Banyak sekali gitu ya jawaban tentang arti masalah gitu ya. Nah berarti kalau begitu masalah itu adalah sesuatu yang sebenarnya pengen kita berbuang gitu ya dari diri kita sendiri gitu ya. Sehingga kalau kita simpulkan gitu ya, apa itu masalah? Maka masalah itu adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Kelihatannya simpel gitu ya, kelihatannya bener gak sih itu definisinya secara singkat gitu ya. Nah kita coba analisis gitu, kita coba kita sambungkan dengan yang tadi dijabarkan tentang apa sih menurut kalian masalah gitu ya. Nah kalau masalah itu ada sesuatu yang mengganggu, nah berarti kan harapan kita tidak ada yang mengganggu, kemudian ada yang mengganggu, berarti itu kan ada kesenjangan, ada sesuatu yang tidak sesuai gitu ya. Maka itulah disebut masalah, sesuatu yang kemudian menjadi kendala. Nah harapannya tentu tidak ada kendala, maka jadi kendala, berarti adanya kesenjangan. Begitu semuanya kalau kita analisis, maka semua yang tadi kita sebutkan intinya adalah terdapat kesenjangan antara harapan kita sama kenyataan. Jadi harapannya ketika kita nembak doi gitu ya, kita diterima, ternyata kita nggak diterima, itu jadi masalah. Harapannya IPK kita semester ini minimal 3,5 deh gitu ya, ternyata IPK kita 3 nggak nyampe gitu. Itu kan kesenjangan antara harapan kita dan kenyataan. Banyak sekali gitu ya hal-hal seperti itu yang terjadi pada diri individu. Makanya konseling ini terkait dengan masalah pribadi gitu ya, masalah pribadi si individu. Nah masalah pribadi ini nanti bisa jadi terkait dengan hubungan sosial, terkait dengan karir, pekerjaan. Kemudian kalau kita beranjak atau kita ikutin poin-poin yang ada di alat ungkap masalah umum misalnya gitu ya, banyak sekali gitu ya. Ada masalah ekonomi dan keuangan, masalah diri pribadi, masalah jasmani dan kesehatan, masalah hubungan muda-mudi, masalah pernikahan. Jadi masalah tuh banyak sekali, sehingga nanti kalau kita mengenal, kalian akan kenal ada konseling keluarga, ada konseling anak, ada konseling lansia, ada konseling pranikah, ada konseling banyak sekali gitu ya. Kemudian jenis-jenis konselingnya gitu ya. Nah jadi kalau gitu apa sih tujuan kita melakukan konseling? Ya sudah pasti satu, yaitu mengentaskan masalah yang dialami oleh si konseli kita gitu ya. Nah sehingga potensi si konseli bisa berkembang kembali gitu ya. Kenapa? Kebanyakan dari orang ketika dia punya masalah, dia stuck di sana gitu ya, dia nggak bisa berkembang lagi. Nah oleh sebab itu secara khusus kemudian kita semua pingin konseling kita terbebas dari masalahnya gitu ya. Sehingga tujuannya secara khusus yang pertama ada klien kita memahami masalahnya secara mendalam,
komprehensif, positif, dan dinamis. Jadi maksudnya apa gitu ya? Jadi ketika kita punya masalah gitu ya, harus bisa kita maksudnya ketika konseling kita punya masalah, kita membantunya memahami masalahnya itu dengan mendalam gitu ya. Dan kita harus mampu melakukan itu gitu ya. Jangan sampai kita baru konseling sebentar, kita menganggap kita sudah selesai konseling gitu ya. Baru 5 menit konseling udah selesai gitu ya. Kita menganggap itu udah selesai, padahal tidak sesimpel itu gitu ya. Kemudian bagaimana membuat klien kita atau konseling kita itu bisa berpikiran positif gitu ya ketika dia mendapatkan masalah-masalahnya. Kemudian yang kedua, berkembangnya persepsi dan sikap serta kegiatan konseling untuk mengatasi masalahnya. Jadi si konselor ini bukan orang yang akan bertindak sendiri gitu ya. Yang melakukannya ya tetap si konseling gitu ya. Seandainya ada kesepakatan, ada sesuatu yang harus dilakukan, ya tentu konselor melakukan. Yang punya masalah kan konselor itu hanya membantu mengentaskan gitu ya. Sekali lagi seperti itu. Kemudian yang keempat, pengembangan dan pemeliharaan potensi klien. Jadi ketika saya tadi bilang bahwa ketika seseorang punya masalah, biasanya potensinya itu bisa tidak berkembang. Nah, kenapa gitu? Kita lihat ketika orang ada masalah, dia nggak tidur. Ketika dia nggak tidur, besoknya kerjanya menjadi tidak efektif. Nah, berarti kan potensinya tidak berkembang. Ketika seseorang anak sekolah gitu ya, punya masalah mungkin di dalam keluarganya, orang tua yang tidak harmonis dan segala macam, anak tersebut tentu susah untuk mengembangkan potensinya gitu ya. Dan ya banyak lagi hal terkait itu. Jadi kita tidak hanya mengubah juga konsep bahwa konseling itu tidak hanya menyelesaikan masalah, tapi juga membantu mengembangkan kembali potensi seseorang. Dan bahkan tujuan kita juga tujuan advokasi. Nah, itu sebenarnya sudah tertuang juga dalam fungsi BK, ada fungsi advokasi. Sehingga yang tadi saya bilang dari CAST menjadi CAST, atau kita sebut effective daily living gitu ya. Jadi kehidupan efektif sehari-hari. T terganggu, CAST. Jadi kehidupan efektif sehari-hari terganggu menjadi CAST, kehidupan efektif sehari-hari gitu ya. Nah, tadi yang hidupnya tidak efektif karena nggak bisa tidur, nggak bisa makan, kembali efektif. Nah, kita lanjutkan. Kita lihat di gambar ya, bahwa di gambar ini adalah tingkat keefektifan konseling. Ini ada tingkatannya sampai 5 tingkatan. Nah, tingkatan yang pertama adalah klien menyadari bahwa dirinya bermasalah. Ini yang susah gitu ya. Kalau saya sering bilang bahwa membangunkan orang pura-pura tidur itu lebih susah daripada membangunkan orang tidur gitu ya. Nah, suka sekali gitu ya, kita menganggap diri kita tidak bermasalah gitu ya. Ketika kita tanya sama seseorang, kamu punya masalah nggak? Enggak, saya nggak punya masalah gitu ya. Padahal dia memikirkan sesuatu gitu ya. Nah, itulah yang membuat kadang-kadang orang tidak mau mencari bantuan karena merasa dirinya tidak bermasalah gitu ya. Karena sebenarnya tidak pernah ada satu orang pun yang tidak punya masalah di dunia ini gitu ya. Oke, jadi yang pertama adalah klien menyadari bahwa dirinya bermasalah, itu penting gitu ya. Yang kedua, klien menyadari dirinya memerlukan bantuan untuk mengentaskan masalah. Nah, ketika seseorang sudah tahu dia punya masalah, dia tahu bahwa dia butuh bantuan. Nah, gitu ya. Nah, apakah setiap masalah kita perlu bantuan? Nah, gitu ya kan, itu pertanyaannya. Kalau gitu enak ya jadi konselor gitu ya, terutama yang menghasilkan secara finansial. Wah, bagus sekali, semua orang punya masalah tinggal datang ke konselor gitu ya. Tidak itu juga gitu ya, karena salah satu tujuan konseling juga adalah memadarikan klien. Kita tidak ingin klien kita terus-terusan datang ke kita meminta bantuan, meminta konseling. Jadi yang kedua adalah klien menyadari dia butuh bantuan. Yang ketiga, dia mencari bantuan. Jadi tingkatannya yang sebelum pra-konseling itu ada 3. Yang pertama, dia sadar dia bermasalah. Yang kedua, dia tahu dia butuh bantuan. Yang ketiga, dia cari gitu ya. Jadi nggak hanya dia butuh, dia kemudian tidak melakukan apapun gitu. Jadi dia mencari. Yang keempat, nah dia melakukan proses konseling, yaitu dia terlibat aktif selama kegiatan konseling. Jadi kalau kita mengingat merujuk ke azas konseling, kan ada azas kegiatan. Jadi dalam konseling ini bukan hanya si konselor yang bahkan perbandingannya sampai saya pernah baca itu 70-30 gitu ya kalau nggak salah. Jadi
konselor itu justru berbicaranya lebih sedikit ketika konseling dibanding ke si konseli gitu ya. Jadi yang aktif itu malah si konselinya gitu ya. Oke, jadi saya minta maaf ya kalau saya masih kadang-kadang menggunakan kata klien, kadang-kadang menggunakan kata konseli. Tapi sebenarnya kita berharap kita semua terbiasa menggunakan kata konseli gitu ya. Nah, yang kelima, tentu klien mengharapkan hasil upaya bantuan. Nah, itu selama proses konseling dilakukan gitu. Jadi ada 5 tingkatan, tingkat keefektifan dari si kegiatan konseling gitu ya. Oke, seperti berbagai kegiatan konseling lainnya gitu ya, dan yang sudah juga ada di Permendikbud itu gitu ya, bahwa konseling itu punya azas gitu ya, bimbingan konseling itu punya azas, dan tidak semua azas dipakai dalam setiap layanan gitu ya. Maksudnya apa Bu gitu ya? Misal ketika layanan layanan informasi gitu ya, tentu azas kerahasiaan tidak dipakai gitu ya. Kenapa? Bukan informasi itu memang disebarkan gitu ya. Berarti kan tidak ada azas kerahasiaan. Nah, jadi tidak berarti gitu ya semua azas itu dipakai di satu kegiatan layanan konseling gitu ya. Banyak layanan-layanan itu yang ibaratnya tuh mana yang sesuai azasnya dipakai gitu ya. Nah, kemudian saya akan jelaskan sedikit azas gitu ya. Yang pertama tentang apa sih dasarnya atau etika dasar dalam kegiatan konseling ini. Nah, ini penting Anda ingat gitu ya sebagai konselor gitu ya, atau calon konselor gitu ya. Yang pertama, kerahasiaan. Nah, saya kemarin gitu ya ketika membuka kuliah ini, saya udah bilang kepada Anda semua bahwa Anda semua harus bisa bersumpah konselor gitu ya, atau berjanji konselor bahwa Anda mulai hari ini akan merahasiakan segala hal gitu ya, yang Anda dengar, yang Anda dapatkan dari klien atau dari siapapun juga. Jadi bukan hanya klien, siapapun sekarang yang jadi yang cerita ke Anda gitu ya, nggak mesti kita harus bilang klien gitu ya. Nah, itu harus Anda rahasiakan. Jadi janji konselor itu jadi ditanemin di dalam diri gitu ya, ditanamkan bahwa mulai sekarang saya akan menjaga rahasia siapapun gitu ya. Yang kedua, kesukarelaan dan keterbukaan. Nah, ini penting. Sukarela dan terbuka ini bukan hanya pada diri konselor, juga pada klien tentunya nanti diharapkan, atau pada konseli gitu ya maksudnya. Nah, kesukarelaan ini apa? Kesukarelaan dalam melaksanakan konseling. Gini, konselor itu juga manusia gitu ya. Bisa jadi dia juga punya masalah ketika mau konseling. Nah, gitu. Nah, dan kadang masalah itu juga mengganggu dia sehingga dia tidak bisa fokus menjadi seorang konselor yang baik ketika konseling. Jadi, ketika dia tidak merasa sukarela dengan hal itu, tidak sanggup gitu ya, maka konseling tidak bisa dilakukan. Yang ketiga, keterbukaan. Nah, sangat diharapkan konselor itu mampu untuk terbuka itu apa? Terbuka menerima klien, terbuka untuk membuka dirinya sendiri gitu ya. Karena bagaimana klien akan terbuka kalau si konselornya belum terbuka. Nah, yang ketiga, yang keempat ya, keputusan diambil oleh klien sendiri. Jadi dalam konseling ini tidak pernah atau tidak boleh, tidak selayaknya seorang konselor yang memutuskan. Misal gini, klien datang dengan membawa masalah, bingung nih milih mau nikah sama si A atau si B nih gitu ya. Si A begini ya, si B begini. Terus si konselornya cenderung, oh kamu menikah sama si B aja gitu ya, si B itu lebih ini gitu ya. Hal ini salah. Kenapa salah gitu ya? Someday gitu ya, suatu hari nanti terjadi masalah gitu ya. Hal paling mudah adalah menyalahkan konselor. Lah kan dulu yang nyaranin saya nikah sama dia ibu, berarti ibu tanggung jawab dong, gimana nih sekarang pernikahan saya gitu ya. Nah, makanya keputusan diambil oleh klien sendiri. Nah, kalau di sekolah jangan sampai gitu ya konselor yang memutuskan, oh kalau gitu kamu masuk jurusan A saja gitu ya, enggak gitu ya. Kasih gambaran A, kasih gambaran B, makasih konseli bisa memilih mau ke A atau mau ke B. Kemudian azasnya kekinian dan kegiatan. Nah, itu kegiatan yang sudah saya bahas tadi, bahwa yang aktif itu nggak hanya konselornya tapi juga si konseli. Kekinian, jadi masalah yang dibahas masalah hari ini, bukan masalah yang sudah selesai 25 tahun yang lalu gitu ya. Jadi masalahnya adalah masalah sekarang. Kemudian normatif. Nah, ini perlu Anda ingat sebagai seorang konselor.
Anda harus menjaga norma gitu ya. Norma itu harus Anda junjung gitu ya sebagai seorang konselor. Dan saya harap tidak hanya ketika kegiatan konseling aja Anda normatif, tapi dalam segi kehidupan Anda harus normatif gitu ya. Anda menjunjung norma agama, pasti nomor satu. Kemudian norma adat istiadat sekitar Anda tinggal, norma budaya, norma apalagi yang ada di sekitar Anda itu harus Anda junjung dengan baik gitu ya. Kenapa? Karena Anda konselor gitu ya. Punya keahlian. Nah, di sini kita akan mengatakan bahwa kita adalah ahli. Kenapa? Karena kita sudah belajar. Bahkan nanti kalau Anda punya kesempatan yang bagus, Anda bisa lanjut ke pendidikan profesi, Anda bisa lanjut ke magister konseling, bahkan dokter konseling dan segala macamnya. Nah, berarti Anda adalah ahli gitu. Dan konseling ini hanya dilakukan oleh orang yang ahli gitu ya. Ketika itu dilakukan bukan sama orang ahli, maka kita nggak bisa nyebut itu adalah konseling. Bisa jadi itu curhat biasa dulu gitu ya. Mungkin teman Anda cerita ke Anda itu bukan konseling namanya gitu ya. Kenapa? Karena kalau konseling berarti dia ada teknik yang digunakan gitu ya. Kalau curhat biasa kan enggak ya gitu ya. Jadi bisa jadi itu enggak dipakai gitu ya. Enggak dinamakan konseling tapi curhat-curhat aja gitu ya. Oke, azas lainnya kalau menunjang boleh dipakai gitu ya. Misalnya keterpaduan gitu ya. Kemudian alih tangan pun bisa dipakai nanti dalam konseling. Kenapa? Bisa jadi si konselor juga tidak mampu menyelesaikan, mungkin dia butuh ahli lain atau dia butuh konselor lain yang lebih paham gitu ya gitu. Kemudian ya asas kerahasiaan. Oke, saya skip ini ya. Nah, konseling ini adalah punya karakteristik gitu ya. Ada karakteristik dalam hubungan konseling. Yang pertama, konseling ini adalah hubungan antar manusia. Nah, udah pasti gitu ya, nggak mungkin kita konseling bukan sama manusia gitu ya. Yang kedua, konseling ini adalah hubungan pendidikan. Nah, ingat bahwa konselor itu masuk dalam salah satu jenis pendidik gitu ya. Kalau Anda baca lagi undang-undang nomor 14 kalau saya salah ya. Kalau saya salah nanti kita perbaiki. Nah, itu dikatakan bahwa salah satu pendidik itu adalah konselor gitu ya. Dari 8 jenis pendidik, salah satunya ada konselor. Maka konselor ini adalah hubungan pendidikan. Bisa jadi hubungan terapeutik. Apa itu terapeutik? Ya hubungan yang untuk menyembuhkan ya, dalam tanda kutip gitu ya. Gitu. Jadi ada terapi-terapi yang digunakan kepada klien untuk menyelesaikan gitu, mengentaskan permasalahannya tadi. Misalnya terapeutik ini dalam hal ketemu klien-klien yang mengalami fobia gitu ya, mengalami anxiety-nya tuh kecemasannya tuh udah berlebihan. Nah, itu menggunakan hubungan terapeutik. Jadi ini adalah karakteristik konseling itu ada 3 itu gitu ya. Dan di sini digunakanlah namanya high touch dan high touch gitu ya. Apa sih high touch gitu ya? Gitu. Jadi itu adalah hal yang penting. Nah, high touch dan high touch itu, kalau high touch itu adalah kewibawaan ya bahasanya gitu ya, dimana di sana ada pengakuan, penerimaan. Jadi si konselor ini menggunakan high touch ini adalah apa ya? Dia menerima, mengakui, penuh kasih sayang, kelembutan, keteladanan gitu ya, penguatan, tindakan tegas yang mendidik terhadap si klien. Jadi memang dibayangkan bahwa si konselor ini akan menjadi seseorang yang sangat mengayomi gitu ya. Oke, begitu juga dengan high touch gitu ya. High touch ini nanti jadi ini penting dalam kegiatan konseling. Jadi high touch dan high touch ini sebenarnya nanti akan dibahas lebih dalam sedikit-sedikit di dalam kegiatan kita gitu ya. Nah, si konselor sendiri bisa dibaca gitu ya di berbagai buku. Apa sih sifat yang harus dimiliki oleh seorang konselor gitu ya? Dia itu harus luwes gitu ya. Luwes itu apa ya? Apa bahasa Indonesia? Luwes ya gitu, hangat gitu ya. Hangat ini berarti si konselor ketika kita ketemu sama dia itu bawaannya itu sudah enak gitu ya. Jadi mukanya tuh nggak muka masem gitu ya, mukanya tuh gitu ya. Kemudian terbuka gitu. Konselor itu dapat menerima orang lain, nah ini penting ya. Empatinya tinggi gitu ya.
sadar diri dan sadar nilai, serta dia objektif. Maksudnya ketika klien salah ya dia tahu itu salah gitu ya. Nah, itu adalah hal-hal pentingnya. Kemudian juga apa namanya, untuk teknik-teknik nanti kita bahas lebih lanjut gitu ya. Nah, ada lingkungan fisik. Nah, itu maksudnya nanti ketika konseling itu kan, makanya kalau itu tatap muka dan dilakukan di ruang konseling, kondisi fisik tempat duduk segala macam itu juga dipertimbangkan. Nanti dibahas ya, ada satu materi khusus bagaimana duduk dan segala macam gitu ya. Kemudian yang dimiliki konselor juga namanya WPKNS, wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang bagus gitu ya. Jadi wawasannya luas, pengetahuannya luas, keterampilannya bagus, nilai-nilai yang dimilikinya bagus, sikapnya juga bagus. Jadi konselor itu memang harus banyak membaca gitu ya. Jadi anak-anak semua, Anda semua harus rajin membaca gitu ya, karena kita nggak tahu gitu ya klien yang datang itu bawa masalah apa gitu ya, bawa apa masalahnya gitu, sehingga kita harus banyak baca, banyak pengetahuan, dan kita punya keterampilan, dan yang keterampilan ini harus diasah dan sering-sering dilakukan gitu ya. Nilai dan sikap gitu ya. Kemudian ada untuk masalah teknik ada 2 gitu ya. Nah, saya sudah tugaskan minggu kemarin buat teknik yang Anda temukan. Nah, gitu. Jadi kalau secara umum itu teknik itu ada 2. Ada teknik umum, ada teknik khusus. Nah, teknik umum adalah teknik yang digunakan bisa jadi sepanjang kegiatan konseling gitu ya. Maksudnya gimana? Jadi kalau teknik umum ini kepada siapapun bisa digunakan gitu ya. Jadi Anda baca lagi lebih detail di bukunya. Nah, kalau teknik khusus ini lebih ke klien-klien tertentu saja digunakan gitu ya. Nah, kita lihat ya contoh gitu ya biar gampang. Dalam teknik umum misalnya ada ada kontak mata. Nah, kontak mata itu kan digunakan konselor pada semua klien gitu ya, nggak klien-klien tertentu gitu ya. Jadi sifatnya berarti umum gitu ya. Jadi intinya kalau teknik umum itu digunakan bisa pada semua klien, yang pertama. Yang kedua, bisa digunakan dari mulai awal konseling tahap 1 sampai nanti tahap ke-5. Dan yang ketiga ya gitu ya. Yang kedua kayaknya, cuman yang kedua kalau teknik khusus itu biasanya hanya digunakan pada klien-klien tertentu. Kenapa? Karena ini terkait dengan masalah, dan itu hanya digunakan pada tahap yang ke-4 ya gitu ya, hanya digunakan tahap ke-4, tidak sepanjang kegiatan. Misalnya teknik kursi kosong, nah itu kan nggak mungkin pada semua klien, hanya klien-klien bermasalah dengan masalah sosial, hubungan sosial gitu ya. Nah, itu dipakai teknik itu, dan itu hanya digunakan di tahap ke-4 gitu ya, tidak digunakan di sepanjang tahap konseling gitu ya. Kemudian ada lagi misalnya sensitisasi gitu ya, itu kan hanya digunakan pada klien yang punya masalah, mungkin dia tidak pernah merasa takut gitu ya, kan itu nggak boleh juga gitu ya. Nah gitu ya. Yang kedua yang penting dibahas dan sesuai dengan tugasnya juga adalah tahap konseling. Tahap konseling itu ada 5 gitu ya. Ada pengantaran, penjajakan, penafsiran, pembinaan, dan penilaian. Nanti saya akan bahas sendiri tahapan ini gitu ya. Untuk evaluasi dia ada 3 gitu ya. Laisek, Laijapen, dan Laijapang. Laisek itu penilaian segera gitu ya. Jadi begitu selesai konseling, Anda lakukan evaluasi, misalnya apa yang Anda dapatkan hari ini gitu ya, bagaimana nih perasaannya sekarang, atau apa yang akan dilakukan selanjutnya. Itu adalah penilaian segera. Jadi Anda bertanya langsung tentang apa yang terjadi selama proses konseling dan apa yang akan dilakukan mungkin ke depannya. Nah, kalau Laijapen itu penilaian jangka pendek, jadi bisa kurang lebih sebulan, kemudian Anda ketemu lagi, Anda tanya-tanya, 3 bulan kemudian Anda tanya atau Anda lihat gitu ya. Ada Laijapang itu jangka waktunya mungkin udah lebih dari setengah tahun atau ya, atau 1 semester kalau siswa kita gitu ya, atau mungkin 1 tahun gitu ya. Nah, ketiga ini bisa dalam bentuk Anda langsung bertanya langsung, atau Anda minta dia mengisi form tertentu ya, karena ada formatnya gitu ya. Oke. Nah, itu pengenalan saya tentang mata kuliah layanan konseling perorangan gitu ya. Itu yang kira-kira akan kita bahas. Jadi kita akan belajar mulai dari, jadi intinya itu kita akan mempelajari bagaimana mulai melakukan tahapan gitu ya. Jadi maksudnya
tahap 1 sampai tahap 5 itu yang akan kita pelajari, bagaimana dari mulai Anda menerima klien sampai nanti Anda melepaskan kliennya pergi gitu ya. Jadi bagaimana teknik Anda menyelesaikan permasalahannya, bagaimana teknik Anda menafsirkan, menjajaki gitu ya. Nanti kita akan belajar intinya di 5 tahapan itu gitu ya. Nah, itu saja untuk penjelasan saya tentang konseling perorangan atau konseling individu. Kalau ada pertanyaan nanti boleh langsung komen atau boleh nanti tanya di grup, boleh nanti juga tanya di Google Classroom. Pokoknya yang penting Anda dengerin, dan ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita sehat semua.